guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan ke bab 3, yaitu network pada VirtualBox. Nah, ada tipe networking adapter pada VirtualBox. Ini adalah pilihan untuk cara virtual mesin kamu agar terhubung dengan host virtual mesin lain atau dengan jaringan internet. Menyediakan beberapa tipe adaptor jaringan yang dapat dikonfigurasi pada mesin virtual. Berikut ada beberapa tipe adaptor jaringan yang umumnya tersedia di VirtualBox. Yang pertama ada not attached. Adalah hasil dari not ini biasanya virtual mesinnya tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun karena tidak ada internet. Jadi tidak bisa bicara ke host atau ke mesin virtual lain. Jadi biasanya not attached ini dipakai untuk mencoba sistem tanpa akses jaringan. Ada juga NAT. NAT adalah mode default di VirtualBox. Jadi virtual mesin bisa akses internet melalui host, tapi komputer lain tidak bisa. Mengakses virtual mesin langsung termasuk hostnya juga. Ada juga NAT network, yaitu hampir sama dengan NAT, tapi NAT network ini lebih canggih. Beberapa virtual mesin ditempat di satu network sehingga mereka bisa saling berkomunikasi antar virtual mesin. Jadi, ini cocok untuk simulasi jaringan client server yang masih membutuhkan internet. Kenapa NAT network lebih canggih dari NAT? Karena tidak hanya memungkinkan mesin virtual terhubung ke internet melalui host, tapi juga memungkinkan mesin virtual yang berada dalam satu NAT network bisa saling berkomunikasi. Dan dianggap lebih canggih karena fungsinya juga sangat lengkap. Ada juga bridge. Ini virtual mesin akan terlihat seperti komputer asli di PC. Virtual mesin dapat IP address langsung dari router yang sama dengan host. Virtual mesin ini dapat diakses oleh komputer lain di dalam jaringan ping, SSH, dan lain-lain. Bridge ini cocok atau dipakai untuk membuat server atau testing yang butuh akses dari perangkat nyata. Ada juga host only. Itu bertujuan membuat jaringan khusus antara host virtual mesin saja. Lalu, virtual mesin tidak dapat diakses internet, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan host. Bisa juga antar beberapa virtual mesin dalam mode ini saling terhubung. Jadi, host only ini cocok untuk praktik jaringan yang tertutup. Nah, yang terakhir ini ada generic driver. Ini jarang dipakai sehari-hari. Biasanya digunakan dengan sistem eksternal seperti UDP channel. Ini menghubungkan virtual mesin di host berbeda melalui VDP. Kemudian ada VD, ada VDI, VD atau VDE, Virtual Distributed Ethernet untuk simulasi jaringan kompleks di Linux. Ini biasanya dipakai untuk eksperimen tingkat lanjut. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa membuka aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah ada Ubuntu 1 dan Ubuntu Clone. Kita bisa klik Ubuntu 1 lalu ke settings, lalu ke network. Nah, di sini kita akan membahas MAC address. Kita klik yang advance. Nah, di advance ini ada adapter type dan juga ada MAC address. Karena kita akan membahas MAC address, jadi kita bisa lihat sendiri di sini MAC address-nya itu 0800274222B. Nah, ini untuk MAC address di Ubuntu 1. Kita akan melihat MAC address yang di Ubuntu Clone. Kita ke settings, lalu ke network, dan ke advance. Nah, di sini MAC address-nya sama dengan Ubuntu tadi. Nah, bagaimana cara agar MAC address-nya ini berubah? Yaitu caranya dengan klik yang biru di pinggir ini. Lalu kita klik saja, otomatis MAC address-nya akan berubah. Oke, kita lanjut lagi ke Ubuntu 1. Kita ke settings, lalu klik yang network. Nah, di sini itu ada 4 adapter. Kita bisa lihat yang attention to. Di sini ada net, ada bridge adapter, ada internet network, ada host only adapter, ada generic driver, ada NAT network, cloud network, not attached. Nah, untuk simpelnya, NAT ini bisa menghubungkan ke internet.
Oke, kita klik yang Ubuntu 1, bukan Ubuntu yang diklonkan. Kita tinggal klik start aja. Nah, untuk ini kita tinggal tunggu untuk beberapa saat. Kita perbesar dulu. Oh my god. Nah, oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita diminta untuk login. Jadi kita akan login terlebih dahulu. Kita masukkan namanya. Dan masukkan passwordnya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil. Lalu kita akan clear, atau jika teman-teman ingin lebih singkat ini, bisa dengan Ctrl L, maka akan terbersihkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba ping ke Google. Karena kita menggunakan NAT, jadi seharusnya bisa terhubung ke internet. Karena secara singkat, NAT itu bisa menghubungkan ke internet. Kita coba untuk ping google.com. Lalu enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil dan NAT ini menghubungkan ke internet. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk Ubuntu yang sudah kita klonkan. Kita klik, lalu kita start. Kita tunggu lagi untuk beberapa saat. Oke, ini untuk Ubuntu yang diklonkan sudah. Kita akan coba login kembali, karena ini kan MAC address-nya itu berbeda. Jika berbeda, apakah bisa? Oke, kita coba. Kita masukkan namanya dan passwordnya. Sorry. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita klik Ctrl L, maka akan terbersihkan. Kita juga akan mencoba untuk ping google.com. Oke, kita enter. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita klik setting, lalu kita ke network. Nah, untuk netnya ini kita akan ganti menjadi NAT network, tapi untuk name-nya ini kan tidak ada. Jadi kita ke file, lalu reference, lalu kita ke network. Nah, untuk di sini kita klik yang warna hijau ini. Nah, otomatis di sini akan ada namanya, yaitu NAT network. Lalu kita klik OK. Nah, kita kembali lagi ke Ubuntu 1 dan klik setting. Selanjutnya ke network dan kita ganti jadi NAT network. Nah, otomatis namanya akan menjadi NAT network. Kita klik OK. Untuk Ubuntu yang diklon juga sama. Kita ke setting, lalu ke network, ganti jadi NAT network, lalu otomatis berubah namanya. Kita klik OK. Oke, kembali lagi ke Ubuntu 1. Kita klik Start. Untuk di Ubuntu 1 ini, kita akan login kembali. Masukkan nama dan passwordnya. Lalu kita Ctrl L. Lalu di sini kita akan ketikkan sudo dhclient, lalu min r dan n3, lalu klik enter. Oke, kita klik lagi, ketikkan lagi yaitu sudo dhclient tanpa min r ya, jadi np. Untuk o nya itu pakai 0, lalu 3, enter. Lalu kita klik IP address.
Oke, nah di sini untuk IP address itu yaitu 10.02.15/24. Oke, ini untuk tampilan di Ubuntu Clone itu sama aja. Kita akan login kembali. Sorry. Nah, kita clear dulu. Lalu kita akan ketikkan sudo dhclient -r and postrip. Lalu sudo passwordnya kita ketikkan lagi sudo dhclient and postrip. Enter, lalu kita ketik IP address. Nah, oke. Untuk di IP address Ubuntu yang dikelonkan ini yaitu 10.0.2.5 min dan n p itu menggunakan nya itu menggunakan 0, lalu s3. Lalu kita ketikkan IP address. Oke, untuk IP address di sini itu 10.0.2.5. Kita akan koneksikan atau kita akan ping ke Ubuntu yang satunya itu 10.0.2.15, lalu enter. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, maka Ubuntu yang pertama dan Ubuntu yang clone ini sudah terkoneksi. Oke, sekian di video bab 3 kali ini. See you di next video. Bye-bye guys!